Selesai makan bubur sumsum yang dibawa Dion, aku mulai bertanya. Apa Azam menyetujui proposalmu? Tanyaku. Dion tersenyum. Iya, terima kasih ya, jawab Dion antusias. Alhamdulillah, tapi kok terima kasih sama aku sih? Aku kan gak bantuin apa-apa, tanyaku. Karena kamu nikah sama Sultan, ya aku kena dampaknya dong, hehehe. Dion terkekeh. Ish. Bisa aja, sahutku. Tapi, Dion menjeda ucapannya. Tapi apa? Tanyaku penasaran. Tapi kantor tempat bisnisku jauh, ada di kota X, ujar Dion, raut wajahnya sedikit muram. Wah, jauh dari rumah kedua orang tuamu dong, ujarku, rasanya kasihan juga padanya. Tapi kenapa bisa begitu? Bukankah kantor yang kamu rintis itu ada di dekat rumah orang tuamu? Tanyaku heran. Ini persyaratan yang diajukan suamimu, kantornya harus berada di kota itu. Semuanya diatur suamimu, jawab Dion. Aku jadi bingung, kenapa suamiku melakukan itu? Ah, apa karena dia ingin Dion jauh dariku ya? Kalau iya sungguh keterlaluan sekali dia. Tapi, masa iya sih seperti itu? Aku akan menanyakannya saja kepadanya nanti. Aku akan coba membicarakan hal ini sama dia nanti, ujarku. Jangan, tidak usah. Nanti suamimu itu marah padaku, soalnya katanya aku gak perlu bilang sama kamu, sahut Dion. Hah, aku geleng-geleng kepala. Sekarang dugaanku semakin kuat, sepertinya dia masih cemburu sama Dion deh. Sehingga, sengaja mengirimnya ke tempat yang cukup jauh. Dion pun segera pamit, katanya dia mau mengurus berbagai hal menyangkut bisnisnya yang didanai suamiku itu. Aku menunggu suamiku selesai rapat. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya suamiku masuk. Tidak sendirian, tetapi berdua dengan Fadil. Aku tak mengganggunya dulu, karena mereka tampak serius membahas pekerjaan. Fadil tampak pamit, bahkan dia sempat pamit juga denganku. Saat bekerja, Fadil begitu serius. Padahal, saat di luar pekerjaan, Fadil selalu selengehan dan sangat menyebalkan. Ada apa? Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu, tanya suamiku. Dia menghampiriku dan duduk di sofa tepat di sampingku. Kok dia bisa tahu ya? Padahal dari tadi, dia sibuk dengan Fadil. Meski aku sibuk dengan Fadil, sebenarnya dari pertama masuk kemari aku memperhatikanmu, ujar Azam sambil mendekapku, lalu dia mengecup pipiku sekilas. Wah hebat juga dia, lagi-lagi tahu apa yang sedang aku pikirkan. Tebakannya pas sekali. Aku hanya menebak saja, bukannya karena aku tahu isi pikiranmu itu. Dari raut wajahmu, jelas sekali kelihatan kalau kamu sedang ingin mengatakan sesuatu kepadaku, ujarnya diiringi senyuman tipis, dan kecupan mesra di pipiku. Kali ini, dia mengecup kedua pipiku cukup lama. Aku memeluknya balik, sayang banget rasanya sang suamiku itu. Lalu, aku balas mengecupnya penuh kasih sayang. Bukan kecupan di pipi, melainkan kecupan mesra di bibirnya. Hanya berniat mengecup kilas saja. Ya, dia senang dong. Langsung saja membalas kecupanku, tapi bukan dengan kecupan kilat, melainkan dengan pagutan mesranya. Sudah, cukup-cukup, ujarku, setelah dia melepaskan pagutannya. Dia terkekeh, sambil menjawil daguku mesra. Kamu yang mulai loh, sahutnya tak mau disalahkan. Hei, aku kan cuma kecup kamu, tapi kamu malah sengaja buat lebih, sahutku tak mau kalah juga. Hahaha, kalau cuma kecup kilat kan rasanya masih kurang deh, ujarnya, yang lagi-lagi mengecup bibirku meski kali ini kilat. Dasar gerutuku, tapi tak dipungkiri hati ini begitu bahagia rasanya. Katakan kamu mau bicara apa, ujar suamiku itu dengan nada lembutnya.
Aku menghela nafas dalam dan pelan, lalu memposisikan diri berhadapan dengannya. Kenapa kamu mengirim Dion ke kota yang jauh dari kota kelahirannya? Tanyaku. Aku berkata lembut dan berusaha hati-hati agar dia tidak marah. Azam mendesah dan menatapku tak suka. Dion ngadu. Dasar tukang ngadu, cibirnya yang bisa aku dengar. Dia gak ngadu, hanya saja aku yang mendesaknya bicara. Tahukah kamu, dia ingin membahagiakan orang tuanya, ingin dekat dengan mereka, dan ingin merawat orang tuanya di masa tua mereka. Kenapa kamu malah menjauhkan Dion dengan mereka? Ujar Aida. Dia menggenggam tangan suaminya erat. Azam termenung sejenak. Apa karena kamu masih cemburu kepada Dion? Tanya Aida kembali, yang membuat Azam tercekat. Azam tersenyum tipis. Iya. Aku ingin dia jauh darimu sayang, jawabnya. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku mendengus. Kota tempat tinggalnya, bahkan sudah jauh dari kota ini. Kenapa kamu malah mengirimnya ke tempat yang lebih jauh lagi? Hanya karena kecemburuanmu semata, ucapku. Aku geleng-geleng kepala. Tidak seberapa jauh, hanya 3 jam perjalanan kemari. Dengan mudahnya, dia bisa menemuimu dong, sahutnya tak mau kalah. Buang egois dan kecemburuan butamu itu kepadanya. Dia sahabat baikku, sudah seperti saudaraku saja. Aku tak punya perasaan lebih kepadanya, dan ku hanya memiliki rasa cintaku kepadamu, ujarku lembut. Ku kecup punggung lengannya dengan penuh kasih sayang. Pikirkanlah baik-baik sayang, pikirkan kedua orang tua Dion. Mereka sudah cukup tua, dan ingin berkumpul dengan Dion. Dion adalah anak satu-satunya, kumohon pikirkanlah dengan baik-baik. Aku mengecup pipinya. Dia diam membisu, mungkin sedang memikirkan perkataanku saat ini. Aku hanya takut saat melihat kedekatan kalian terlalu dekat. Aku takut, kalian bisa saja saling menyukai dan akhirnya mengkhianatiku, ujarnya. Astagfirullah, kamu terlalu berlebihan sayang. Baiklah. Aku akan bersikap lebih menjaga diriku lagi, tak akan berlebihan saat bertemu dengannya. Maafkan aku, jika tanpa sengaja aku membuatmu cemburu. Ya, dengan sayang aku memeluknya. Dia tersenyum, lalu mengatakan, tak akan mengirim Dion ke kota X lagi. Aku merasa lega, artinya Dion bisa tinggal dengan orang tuanya. Di sahabatku, yang terbaik. Dan Azam adalah suamiku yang terbaik, tersayang dan begitu mencintaiku dengan tulus. Selanjutnya, Azam melanjutkan pekerjaan. Besoknya, Dion datang ke rumah pagi-pagi sekali. Sekitar jam 6 pagi, saat kami sedang sarapan. Kebetulan ayo sarapan bareng, ujarku. Apa gak apa saya ikut sarapan? Tanya Dion. Sebenarnya dia tujukan kepada suamiku sepertinya. Azam sepertinya berusaha membuang cemburunya. Boleh, jawabnya meski terkesan dingin. Kami bertiga pun sarapan bersama. Selesai sarapan, kami berbincang bersama di ruang keluarga. Aku datang kemari untuk pamit pulang ke kampung halaman. Oh ya, untuk Kak Azam saya ucapkan terima kasih ya. Karena sudah membolehkan saya kembali untuk merintis usaha di kampung halaman. Dengan begitu, jadi lebih dekat dengan orang tua, ujar Dion. Syukurlah, karena suamiku itu ternyata setuju permintaanku. Ah, dia memang sangat baik sekali. Makin sayang deh, hehehe. Dasar, aku yang bucin. Semoga bisnismu sukses ya, ucapku. Kami pun mengobrol sebentar, dan setelahnya Dion pamit pulang. Azam pun berangkat ke kantornya, dan aku di rumah saja. Agak siangnya mama mertua datang bersama Sabrina. Kami berbincang lumayan lama. Mereka baru pulang selepas Asyar. Azam pulang telat ternyata malam ini, karena lagi banyak kerjaan. Dia baru pulang jam 10-an.
Jangan sering-sering pulang malam, rajutku. Saat aku menyambutnya di depan pintu. Hahaha, kenapa? Kamu rindu berat ya, godanya. Sambil mengecup pipiku. Dasar bucin, ucapku sambil mencubit pinggangnya. Dan, dia tertawa renyah. Suamiku itu, lalu menggandengku. Kami masuk ke dalam kamar. Dia segera membersihkan diri, dan mengganti bajunya dengan piyama tidur. Mau makan malam dulu, tanyaku. Tadi udah makan bareng klien, sambil meeting di luar, jawabnya. Aku mengangguk. Kamu mau makan apa, tanyanya. Seperti yang tahu, kalau aku sedang menginginkan sesuatu. Tapi, memang benar sih. Aku memang lagi ingin sesuatu saat ini. Aku ingin makan bubur kacang ijo, jawabku. Beli di mana? Ini kan sudah malam, tanyanya. Dia tampak mengingat sesuatu. Mungkin, mengingat kira-kira di mana yang jualan bubur kacang ijo jam segini. Ada tidak jauh dari sini, dekat jalan raya. Aku sering mendengar asisten rumah tangga yang ngobrolin itu, katanya enak dan murah, ujarku. Kok aku bilang murah segala ya? Bagi suamiku yang sultan ini, harga kan bukan masalah. Apalagi cuma untuk semangkuk bubur kacang ijo, hehehe. Azam mendengus, apa suamimu sepelit itu? Ayo kita beli sekarang juga. Dia berdiri, aku mengikutinya. Azam sudah menuju garasi. Aku mau jalan kaki saja sayang, cuma di perempatan depan sana. Gak jauh juga, ujarku. Tidak tahu kenapa, tapi aku mau jalan kaki saja saat ini. Apa? Jalan kaki, pikirnya. Ini sudah malam sayang, lanjutnya, kesal. Aku terus merajuk ingin jalan kaki. Baiklah, akhirnya, dia setuju. Kami jalan kaki, sampai tukang bubur kacang ijo itu. Setelah pesan semangkuk, tiba-tiba saja ku merasa kenyang. Kamu habiskan ya, aku ingin melihatmu menghabiskannya, rajutku kembali. Dengan muka ditekuk, akhirnya dia terpaksa menghabiskannya juga. Aku tersenyum lega, dan senang. Tapi, lihatlah suamiku yang ganteng itu cemberut. Membuatku semakin gemas saja. Sepulangnya, dari jajan bubur kacang, kami langsung masuk kamar untuk istirahat. Karena kamu sudah mengerjaiku, maka kamu harus menuruti mauku, ujarnya dengan senyuman licik khasnya. Yang aku sudah paham, apa artinya itu? Kamu mau apa, tanyaku. Padahal, aku sudah menduganya. Aku mau ini, tanpa bicara lagi, dia sudah menyentuhku di mana-mana. Aku kangen kamu dan anak kita, aku mau nengokin dia, lanjutnya. Dan, aku tak bisa berkutik lagi. Kami pun bermandikan keringat bersama, saling memeluk, dan melepas rasa cinta. Terima kasih, aku mencintaimu sayang, sangat mencintaimu dan anak kita, ucapnya yang diiringi kecupan mesra di bibirku. Aku menyuruhkan wajahku di dadanya, dengan hati dipenuhi rasa bahagia. Aku pun mencintaimu sayang, sahutku. Kami pun saling berpelukan dan kemudian terlelap. Every day, late at night, not okay. All I want